Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Audriana Victoria Deborah Tarumaseli dari kelas 10-3, absen nomor 3. Dan pada hari ini, saya akan mengerjakan tugas saya mengenai 7 Kesultanan Islam. Topik yang saya pilih adalah Kesultanan Aceh. Lupa intro card. Sampai dengan 1103. Yes, benar. Yes, kenapa? Ada apa nih? Kenapa seragam? Aku ada tugas sejarah. Tugas apa? Tugas bikin video. Video? Iya, semacam video Tugas podcast bikin gitu video. loh. Oh, video podcast. Yes. Lawan bicara kamu siapa? Aku maunya sama papa. Waduh, papa baru datang tiba-tiba. Ya udah nggak apa-apa. Yakin? Ya nggak apa-apa. Masuk aja. Mata pelajaran apa nih? Sejarah. Sejarah. Mhm. Yakin nih butuh bantuan papa? Iya. Oke, ya udah, kamu masuk ya. Oke. Oh, udah siap nih bener nih. Halo, malam semua. Saya Yeri, bapaknya Audrey. Oke, apa bisa papa bantu? Oke, seperti yang aku bilang di awal tadi ya, ini kan tugas sejarah dan berhubungan sama 7 Kesultanan Islam kan. Nah, berhubung bebas pilih ya, kesultanannya tuh mau yang mana, aku pilih Kesultanan Aceh. Aceh. Kenapa kau pilih Aceh? Karena keren. Keren doang. Iya beneran. Yakin gak ada yang lain? Yang ada yang lain. Papa yakin ada yang lain. Kagak. Nggak ada. Nggak ada. Makanan? Itu faktor bawah. Paling bawah. Oh, papa tebak kamu kayaknya nggak tahu faktor yang lain karena kamu nggak pernah mencoba makanan ini. Pengen. Roti canai. Roti canai apaan? Nah, ya udah nggak apa-apa. Kamu nggak suka pedas, papa juga nggak suka, tapi papa tahu. Ya udah lanjutin apa? Oke. Berhubung ini tentang Kesultanan Aceh, berarti kita mulai dari yang awal banget ya, mengenai lokasi dan sumber sejarah. Oke, langsung start ya. Oke. Kesultanan Aceh ini berdiri pada tahun 1507 sampai dengan 1903 dan didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah di atas bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Lamuri. Nah, fun fact dikit ya. Aceh ini pada awalnya tuh semacam kerajaan bawahan atau enggak bagian dari Kesultanan Pedir atau enggak PDY. Oke. Kesultanan Aceh itu resmi berdiri pada tahun 1507 ketika si Sultan Ali Mukhayat Shah ini resmi dilantik menjadi sultan. Nah, oh ya, aku lupa nambahin ya. Aceh ini kayak bukan semacam salah satu kerajaan yang besar pada zamannya. Karena Kesultanan Aceh tuh memiliki kayak semacam karakter khusus lah yang bisa membuat mereka itu menjadi kesultanan yang kuat dan besar. Nah, salah satunya adalah mereka dapat mengelola sistem pendidikan militer yang baik dengan baik. Terus mereka memiliki sistem pemerintahan yang teratur. Terus mereka dapat mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir mereka memiliki hubungan diplomatik yang bagus dengan negara-negara lain. Nah, selanjutnya adalah sumber sejarah ya. Nah, sumber sejarahnya tuh ada 4. Salah satunya adalah kitab Bustanus Salitin yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri yang berisi mengenai silsilah Sultan-Sultan Aceh. Terus selanjutnya ada Batu Nisan Sultan Ali Mukhayat Shah yang berisi data-data mengenai kapan sang sultan wafat. Lalu ada mata uang emas dari kerajaan Aceh. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal kan, aku kan bilang tuh
Aceh tuh memiliki hubungan diplomatik yang bagus dengan negara-negara lain. Jangan tuh. Sumpah, papa tuh ngedengar cerita kamu kayaknya cukup menguasai Aceh. Ya, Jadi papa merasa didongengin. iya dong. Ya, oke. Berarti kapan-kapan kita ke Aceh ya. Iya, boleh lah. Oke. Terus lanjut. Terus ya. Tadi sampai mana? Oh, mata uang itu ya. Mata uang. Nah, mata uangnya ini tuh kayak jadi semacam simbol ikon dari hubungan diplomatik Aceh yang kuat gitu loh. Seperti yang aku bilang di awal kan, Aceh kan itu hubungan diplomatik yang bagus, otomatis gara-gara itu mereka tuh pedagang-pedagang dari luar negeri ya datang dong ke Aceh buat kayak melakukan pekerjaan mereka itu berdagang kan. Nah, gara-gara ada hubungan diplomatik itu tuh ada mata uang tersebut yang menjadi kayak semacam ikon gitu loh, kayak wow, Aceh tuh punya hubungan diplomatik yang kuat gitu loh. Banyak banget negara-negara yang suka banget datang ke daerah-daerah Aceh untuk berdagang di situ. Terus selanjutnya ada Masjid Baitur Rahman. Nah, masjidnya ini Baitur Rahman. Oke. ya, Masjid Baitur Rahmannya ini dibangun pada eranya Sultan Iskandar Muda kan. Nah, di masjidnya ini tuh kayak menjadi semacam pusat interaksi sosial dari setiap warga Aceh. Kan banyak kan orang yang suka ibadah ke sana pastinya. Dan juga masjid ini menjadi semacam kayak saksi bisu di mana Aceh tuh kayak menolak kolonialisme untuk masuk ke daerah mereka. Terus, oh iya, lokasinya lupa, bentar, ada di iPadku. Lokasi. Nih, ada di daerah orange ini nih. Itu orange atau kuning? Orange, ini lagi dapetannya nih. Nih, Oh iya. Kesultanan Aceh. Nah, di sekitaran sini nih. Oke. Kirain kamu bakal nunjukin ke papa kayak papa dulu, peta buta. Tunjukin yang gede gitu. Aku aus, kita intermezzo dulu ya. Udah papa ambil minum, kamu mau apa? Oke. Kita coba ingat dulu. Oke, raja-raja. Yang pertama ada Ali Mukhayat Shah, Sultan Salahuddin, sama yang paling berpengaruh itu Sultan Iskandar Muda, karena dia dapat melakukan ekspansi wilayah yang sangat besar. Terus Dia tunggu, lanjut dulu tugasnya. lanjut masih? Ya, lanjut masih. Lancar nih. Udah dikit lagi nggak apa-apa. Ya udah deh. Padahal ada itu loh. Ya, lanjut deh. Oke, tadi kan udah sampai di lokasi kan? Papa, lokasi mana? Bukan, lo topik pembahasan kita. Oh, Aceh. Iya. Masih ke Aceh. Iya. Oke, lanjut. Oke, tadi kan kita kan udah sampai lokasi tuh ya. Petanya udah aku tunjukin. Berarti sekarang kita lanjut ke raja-rajanya. Oke, karena banyak, aku nggak akan sebutin semuanya ya. Berapa banyak? 33 sekian. Oh, dari tahun ke tahun ya? Iya, seinget aku ya 33 berapa gitu, aku lupa. Nah, karena banyak aku nggak akan sebutin semuanya, tapi aku akan nyebutin beberapa aja ya. Nah, pertama udah jelas Sultan Ali Mukhayat Shah sebagai pendiri kesultanan tersebut. Terus ada Sultan Salahuddin. Tapi dari antara semua raja-raja yang ada di Kesultanan Aceh ini, yang paling berpengaruh adalah Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda? Yes. Itu bukan Pondok Indah. Itu Jalan Iskandar Muda. Lucu banget sih, Oke. ngakak abis. Oke, lanjut. Oke. Sebentar. Kalau bilang katanya kerajaan Aceh itu kan
mempunyai apa namanya itu armada perang yang kuat ya. Berarti lanjut. Apa sih? lanjut. Oke, lanjut ya. Ini kan sampai ke si Sultan Iskandar Muda nih. Nah, Sultan Iskandar Muda ini merupakan salah satu sultan yang berpengaruh karena dia dapat melakukan ekspansi wilayah yang besar. Terus di bawah tangannya dia juga militernya Aceh ini sangat-sangat kuat dan disegani. Terus di bawah kekuasaannya dia juga Aceh itu berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang sangat besar gitu. Armada militer kuat. Yes. Tapi papa yakin dia tidak bisa melihat pasukan yang kecil banget. Gue takut nih. Apa? Hah? Apa aku Dia bahkan nggak bisa ngelihat. Apa? Pasukan sekutu. Kan kecil banget kan? Udah deh. Jadi. Lanjut. Terus kan, selanjutnya kita akan berlangsung ke kondisi sosial politiknya ya. Nah, Aceh ini berkembang pesat ketika Kesultanan Samudra Pasai udah ada di ambang kehancuran dan Selat Malaka itu jatuh ke tangan Portugis. Gara-gara hal itu terjadi kan kapal-kapal yang lewat di Selat Malaka kan banyak yang kayak capek ini udah berlayarnya lumayan lama nih. Pada kayak ada pelabuhan kecil nih, pelabuhan Aceh, oke deh tinggal di sana sebentar kan. Nah, gara-gara itu tuh Aceh tuh jadi semakin besar. Terus pada tahun 1524 pun Samudra Pasai ini nih udah secara resmi bergabung di Kesultanan Aceh. Nah, terus kehidupan masyarakatnya ini berdasarkan strata sosial atau enggak yang lebih familiar disebut dengan sistem feodal, yang dimana tuh ada kayak semacam tingkat sosial gitu loh. Ada golongan bangsawan yang disebut dengan teku, juga ada golongan ulama yang dengan sebutan tengku. Terus yang terakhir ada ule balang yang disebut yang juga merupakan sebutan bagi rakyat biasa dan juga prajurit-prajurit. Nah, selain itu juga nih di sistem politiknya Aceh ini, si Sultan Iskandar Muda ini kayak membuat semacam kitab gitu yang dengan sebutan Mekuta apa gitu, aku lupa. Mekuta Alam ya. Mekuta alam. Wait. Wah, bapak dulu nggak belajar itu sih Aceh, tapi bapak taunya tuh. Lanjutin aja. Astaga. Setelah berpikir dapat nama kitabnya itu Adat Mekuta Alam. Kurang adatnya doang. Iya. Oke, kayaknya nggak afdol ya kalau lengkap ya. Terus. Iya. Terus di Adat Mekuta Alam ini berisi tentang informasi tentang kayak tata pemerintahannya Kesultanan Aceh itu gimana. Terus sesuai yang aku ceritain tadi kan ada 3 golongan itu kan, teku, tengku, sama ule balang itu kan. Nah, mereka ini kayak punya semacam posisinya sendirilah di circle sosialnya Kesultanan Aceh. Yang pertama kita mulai dari para bangsawan alias golongan teku. Mereka ini mengurusi kayak urusan pemerintahan sipil gitulah. Terus ada golongan tengku, karena mereka para ulama, mereka tuh kayak yang mengurusi semua hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan gitu loh. Nah, terus yang terakhir para ule balang ini mereka ini kayak bisa mengurusi kampung-kampung daerah tempat mereka tinggal gitu. Nah, sedangkan untuk kehidupan ekonominya, mereka ini bergantung penuh pada perdagangan kan.
Pedagang apa? Perdagangan secara umum, kayak pedagang-pedagang dari luar negeri datang, terus mereka ya beli barang dari mereka. Sumber daya alam. Oh iya itu Sumber bahasanya. daya alam. Ya, kan? Ya bisa. Ya apa sih? Lengkap siapa? Kuliah men. Bistro. Oh my gosh. Tiba-tiba banget. Ya nggak tahu, aku baru tahu nih kamu punya ini. Oke, lanjut. Nah, tadi kan sampai ke ekonomi kan. Nah, mereka ini bergantung penuh sama yang namanya tuh kegiatan jual beli alias perdagangan kan. Perdagangan ya, sumber daya alam itu. Yes, salah satu kekuatannya Kesultanan Aceh ini adalah timah dan lada yang menjadi kayak sumber perekonomian mereka yang paling top lah gitu. Timah dan lada. Yes. Oh pantesan papa tuh kalau makan di Aceh itu suka ternyata pedes lada. Ya kan? Ya, nyambung. Benar. Oke, lanjut. Terus yang terakhir. lanjut. Terus jika ada awal maka ada akhir kan. Nah, sepeninggalnya si Sultan Iskandar Muda, dia digantikan oleh Iskandar Tsani. Nah, ada masa jabatannya? Iya iyalah. Oh ada. Iya. Nah, fun fact, di masanya Iskandar Tsani ini hidup banyak sekali kayak penulis-penulis terkenal dan lain-lain gitu kan. Namun sepeninggalnya si Iskandar Tsani ini, Aceh ini mulai mengalami kemunduran. Yang pertama adalah dengan adanya kekuatan Belanda yang semakin kuat di sekitaran daerah Aceh. Terus ada pertikaian juga antara para ulama tentang perbedaan aliran agama Islam. Dan yang terakhir ada perebutan kekuasaan antara golongan Teku dan Tengku gitu. Teku dan Tengku. Yes. Teku Umar Tengku. Emang itu ada beda artinya? Oh ya, oke aku ulangin ya. Teku itu bangsawan, sedangkan Tengku itu ulama. Ada nggak gabungan antara ulama bangsawan? Jadi Tengku. Tahu deh. Iya, enggak. Soalnya menurut nggak tahu ya. Ya papa kurang sih. Papa nggak tahu sejarah mengenai Aceh itu seperti apa. Yang papa tahu di sana cuma makanannya doang sih. Tetapi yang papa tahu Aceh itu adalah sebuah kota ya. Yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Ya terutama tadi di tanaman lada dan juga memiliki kayaknya udah cukup deh. Iya emang cuma segitu doang sih. Jadi tidak ada lagi yang mau dibicarakan. Yes. Ya udah berarti sekarang kita ke McD yuk. Tapi banjir nggak jadi. Kita masak aja yuk, mau nggak? Oke. Kamu masak mie, papa masak bakso. Yeay. Oke? Yes. Makasih Pak udah bantuin. Ya. Dadah. Dadah. Papa tunggu di dapur ya. Oke. Bye. Bye. Kita sudah sampai pada penghujung video. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya berharap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton. Saya memohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan maupun informasi yang sudah saya sampaikan. Sumber-sumber yang saya gunakan tercantum di bawah. Terima kasih sudah menonton. Dadah!